Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal bahas PT Pura Delta Lestari Tbk. Ya, kode sahamnya Demas. Seperti apa perusahaannya kita akan bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya ya per Juni 2020. Di sini juga dikasih lihat bahwa Demas ini merupakan perusahaan joint venture antara Sinarmas Land dan juga Sojitz. Ya, Sojitz ini perusahaan dari Jepang. Jadi nanti kalau misalnya kita mau lihat, ternyata memang banyak tenan-tenan dari si Demas ini yang berasal dari Jepang. Karena memang Sojitz inilah yang membantu Demas untuk bisa berkinerja cukup bagus. Jadi sekilas tentang Pura Delta Lestari Tbk, ini nama proyeknya Kota Delta Mas ya. Ini luas areanya sekitar 3.185 hektar. Udah berdiri sejak tahun 1993. Nah ini dia jejak langkah perusahaannya ya. Perseroan ini memiliki akses langsung ke jalan tol Jakarta Cikampek. Ini buat nilai positif ya untuk si Demas ini. Lalu di sini kita juga lihat bahwa perseroan memulai pengembangan area industri Greenland International Industrial Center atau GIIC, dan di tahun 2015 mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau Go Public. Nah, di sini kita bakal lihat ya struktur kepemilikan perusahaan. 25% ini dimiliki oleh Sojitz, 57,28% itu dimiliki oleh PT Sumber Arus Mulia. Nah, ini Sinarmas Land ya. Dan sekitar 17,72% ini dimiliki oleh masyarakat. Di sini kita bisa lihat kombinasi kekuatan unik dari Sinarmas Land dan Sojitz seperti ini ya. Jadi Sinarmas Land punya keahlian yang terbukti dan rekam perjalanan panjang dari pengembangan dan pengelolaan properti. Sementara kalau Sojitz ini lebih ke marketingnya, pemasaran internasional yang kuat dan kemitraan strategis. Nah, di sini kita bisa lihat sekilas ya tentang perusahaan. Dan untuk master plan dari Kota Delta Mas ini seperti ini. Jadi untuk industri sekitar 423 hektar, komersial 494 hektar, hunian 376 hektar. Jadi totalnya sekitar 1293 hektar. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini dia tenan-tenan utamanya dari GIIC ya. Ini ada dari Suzuki, ada Hyundai, ada Mitsubishi, Astra. Jadi memang beberapa dari tenan ya, sebagian besar ini merupakan perusahaan Jepang karena ada andil dari si Sojitz di sini. Dan sebagian besar sektor otomotif yang masuk ke dalam Demas ini. Nah, ini dia. Otomotif, ada Suzuki, Mitsubishi, ada Wuling, AHM, dan lain sebagainya. Sementara ada logistik ya, logistik ada Sankyu, Fuji Trans, dan juga ada industri pangan. Di sini ada Malindo, ada Kupai ya, ada lain-lain ini juga ada Kalbe, Kohler, Pilot, dan lain sebagainya. Jadi kita akan langsung aja lihat kira-kira seperti apa kinerja si Demas ini ya dari Stockbit. Nah, di Stockbit ini kita bisa lihat dari tahun 2014 sampai tahun 2019 ya, kita mulai dari income statement terlebih dahulu. Total pendapatannya cenderung naik turun ya, karena memang bisnis dari jualan lahan itu kadang bisa besar, kadang bisa kecil ya kan. Kalau misalnya lagi nggak ada pembeli ya turun, kalau pembeli lagi minat beli lahan besar ya otomatis naik cukup signifikan. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya sekitar 1,5 ya sampai dengan 2,5 triliun. Jadi di kisaran ini aja nih kira-kira penjualan dari si Demas ini. Makanya kalau misalnya kita lihat juga dari labanya, ini juga cenderung mengalami naik turun ya. Sempat 1,3 triliun, turun lagi hingga 500 miliar, tapi di tahun 2019 naik lagi menjadi 1,3 triliun. Di sini kita juga lihat dari sisi cash flow-nya, dari kegiatan operasionalnya positif terus ya. Jadi cukup bagus, 700 miliar, 750 miliar, 300 miliar, 1,9 triliun. Dan di sini kalau misalnya kita perhatikan, perseroan ini tidak terlalu spend capex terlalu besar. Jadi di sini kita bisa lihat, dari arus kas investasinya cenderung kecil ya.
dapat uang 750 miliar. Untuk capex-nya cuma sekitar 141 miliar. Nah, sisanya dipakai buat apa ya di aktivitas pendanaan ini? Ini kita bisa breakdown, ternyata untuk pembagian dividen. Ya, untuk pembagian dividen sangat besar. Dan jadi kalau misalnya kita boleh simpulkan, perseroan ini beroperasi, menghasilkan laba, menghasilkan cash, lalu cashnya ini akhirnya langsung didistribute ke pemegang sahamnya, termasuk si Sojitz dan juga termasuk si Sinarmas Land-nya. Lalu kita akan melihat dari laporan keuangan terakhir seperti apa. Nah, laporan keuangan terakhir di kuartal 3 2020, kita perhatikan di sini ada peningkatan dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019 yang 285 miliar menjadi 402 miliar. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kuartal 2 2020, ini juga ada peningkatan dari 145 menjadi 402. Lalu laba bersihnya juga cukup bagus ya, karena dibandingkan dengan kuartal 3 2019 ini naik dari 133 miliar menjadi 224 miliar. Sementara kalau misalnya kita bandingkan dengan kuartal 1 dan kuartal 2 yang tadinya cuma 53 dan 26 miliar, laba bersihnya akhirnya meningkat menjadi 224 miliar. Karena perseroan mungkin ada menjual lahan yang cukup besar di kuartal 3 2020 ini ya. Sehingga kinerjanya boleh dikatakan sangat bagus ya, sangat bagus. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi key statistiknya, solvency rasio dari perusahaan ini kalau misalnya kita perhatikan 2,76 kali. Jadi masih sangat sehat ya, karena di atas 1,5 kali. Lalu untuk DER-nya dan juga long term debt dibagi dengan equity, ini strip ya. Artinya perusahaan ini nggak punya yang namanya bunga atau nggak punya utang berbunga ya, sehingga kalau misalnya default itu boleh dikatakan hampir nggak mungkin ya untuk si Demas ini. Lalu kalau misalnya kita lihat dari valuation-nya, current PE ratio di kisaran 12 kali ya, ini masih oke lah ya, masih fair. Tapi kalau bisa lebih murah lagi nih kalau misalnya mau beli saham Demas ini. Lalu untuk dari price to book value ratio-nya 1,87, jadi nggak terlalu murah ya, dan juga nggak terlalu mahal juga, jadi masih so-so ya untuk price to book value ratio-nya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi valuation-nya, valuation dari Demas ini saya menggunakan Stockbit ya, kira-kira fair value-nya di berapa sih? Ya, jadi kalau menurut Stockbit target price Demas ini 256, sementara sekarang harganya 220, jadi ada sekitar 16% potensi upside. Kalau misalnya kita lihat dari konsensus target, ini bisa mencapai 388, 346, jadi potensi upside-nya cukup besar, bahkan bisa hampir 100% ya untuk si Demas ini. Jadi semoga video kali ini bermanfaat tentang Pura Delta Lestari atau Demas. Jadi jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya, selamat berinvestasi.